pemirsa, ada simpang siur kabar terkait dari kapal Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Ada yang bilang udah lolos, ada yang juga bilang masih belum lolos. Di sini sebenarnya ada 4 kapal, yang 2 lolos, yang 2 lagi masih tertahan di Selat Hormuz. Nah, tentunya hal ini juga membuat kita jadi keteteran dalam hal cadangan minyak di Indonesia nantinya, berimbas pada kenaikan harga. Tentunya kan seperti itu. Tapi harapan kita semoga kapal Pertamina ini bisa cepat keluar dari Selat Hormuz dan sehingga tidak terjadi krisis minyak di negara itu. Prediksi teman-teman, bagaimanakah nasib kedua kapal tersebut di Selat Hormuz dan bagaimanakah upaya dari pemerintahan ini? Apakah sudah diadakan perjuangan melobi secara diplomasi dan lain sebagainya, ataukah ada penolakan dari negara Iran terkait dari keluarnya 2 kapal tersebut? Karena dari Iran mengabarkan, yang saya tahu ya dari berita, Iran hanya mengizinkan kapal Cina dan Rusia yang bisa melewati Selat Hormuz. Walaupun ada pejabat dari Iran, Dubes di Indonesia kalau nggak salah ya, yang menyatakan bahwa Selat Hormuz tidak ditutup. Tapi kenyataannya ada syarat-syarat tertentu agar bisa keluar dari Selat Hormuz tersebut. Mari kita prediksi bagaimanakah upaya dari pemerintahan Indonesia untuk mengusahakan agar 2 kapal ini bisa keluar. Apakah sudah ada upaya yang gigih di sini? Ada simbol seorang prajurit membawa pedang dengan naik kuda. Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya-upaya untuk melobi secara diplomasi terkait 2 kapal tersebut. Sudah segigih itukah atau usahanya masih kurang gercep? Oh, ternyata usahanya tidak mendapatkan hasil. Karena di sini ada 4 cangkir lambang dari 2 orang yang tidak berkomunikasi, yang artinya sulit untuk mencapai titik temu, sulit untuk mengabulkan dari permintaan negara Indonesia terkait 2 kapal tersebut. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya ini menara putus. Karena Iran kecewa pada negara Indonesia terkait di mana Indonesia masuk BOP bentukan Donald Trump. Setelah masuk BOP, setelah BOP dibuat, didirikan, nggak sampai lama, nggak sampai beberapa bulan, Israel sama Amerika nyerang Iran. Padahal mereka adalah pendiri dari BOP ya toh. Makanya di sini Iran ini kecewa banget sama negara Indonesia yang dilambangkan menara putus. Memang masih terjadi kerjasama diplomasi karena Dubes Iran kan juga masih ada di Indonesia, Dubes Indonesia untuk Iran juga masih ada di sana. Akan tetapi pemerintah Iran ini sudah ada kebijaksanaan tertentu untuk negara Indonesia ini. Makanya di sini ada simbol menara putus. Jadi nasib 2 kapal ini nanti terkatung-katung di sana. Karena Iran sudah wegah nanggapi diplomasi Indonesia yang lebih condong ke Amerika untuk saat ini. Selanjutnya, apakah kapal ini nanti akan tertahan di sana sampai terjadinya perdamaian baru bisa keluar dari Selat Hormuz? Ada 2 tongkat, juga ada bola dunia. Bisa dibilang seperti itu nantinya. Setelah ada kesepakatan damai, barulah 2 kapal ini bisa keluar dari Selat Hormuz. Jadi, kalau perdamaian cepat ya keluarnya cepat. Kalau perdamaiannya lelet berbulan-bulan ya bisa-bisa tertahan sampai berbulan-bulan di sana kapal 2 ini nanti. Nah, itu juga akan merugikan negara Indonesia terkait dari kebutuhan minyak di negara kita ya toh. Imbasnya bisa harga naik, juga bisa beralih ke impor di negara yang lainnya yang tentunya
biayanya juga lebih mahal daripada ketika sebelum terjadi adanya perang ini, karena semua harga sudah meningkat ya toh. Nah, selanjutnya teman-teman, apakah negara Indonesia, terutama Pak Prabowo, tidak merasa bersalah terkait dari keputusannya yang ujuk-ujuk ikut masuk di organisasi BOP tersebut tanpa ada pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat? Konon kabarnya kan seperti itu, dan itu sudah menyalahi dari jabatannya loh ya. Sebenarnya hal itu juga bisa menjadikan penyebab dia dimaksulkan. Akan tetapi dari prediksi saya kemarin, kalau dimaksulkan agak sulit karena anggota DPR RI ini hampir banyak yang sudah berkoalisasi dengan pemerintahan saat ini. Hanya dua partai, Partai PDIP dan Partai PKS yang sebagai oposisi. Jadi sangat sulit untuk dimasukkan, kecuali ada pihak-pihak yang melakukan perlawanan terus terjadi kudeta dan lain sebagainya, itu masih memungkinkan. Akan tetapi di prediksi saya juga begitu, sebelum hal itu terjadi akan ada deal-dealan, akan ada komunikasi, akan ada perjanjian, sehingga bisa dibilang kedudukannya masih aman. Itu prediksi saya yang kemarin ya kan. Nah, mari kita lihat apakah Pak Prabowo tidak merasa bersalah ataukah merasa bersalah terkait dari imbas keputusannya yang gegabah tersebut. Sebentar. Jadi kurang merasa bersalah. Dia berpikir bahwa saya sudah berusaha berjuang demi kebaikan rakyat saya, demi perbaikan penduduk negara Indonesia. Saya berjuang di sini mati-matian untuk kemajuan bangsa dan negara. Pikirannya masih di sana. Makanya dilambangkan simbol Ratu Cangkir. Simbol ratu itu seorang yang penuh belas kasih kepada bawahannya, kepada rakyatnya. Akan tetapi ya begitu, dia sampai mengorbankan dirinya untuk itu. Nah, dalam pikiran Pak Prabowo seperti itu, saya berkorban demi rakyat Indonesia dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat malah blunder keputusannya tersebut, ya kan? Apakah Pak Prabowo ini tidak ada yang membisiki hal ini, ataukah itu murni keputusan dia sendiri? Apakah murni dari keputusan Pak Prabowo sampai melangkah sejauh itu? Ada pihak ketiga. Jadi Pak Prabowo ini memutuskan tidak serta-merta karena dirinya sendiri. Tapi ada pihak-pihak yang ikut nimbrung di sini yang memberikan arahan nasihat pada Pak Prabowo. Nah, nasihat orang ini tujuannya apa? Murni untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo atau murni untuk menjatuhkan dari orang di sekitarnya ini? Apakah memang murni memberikan saran yang baik untuk Pak Prabowo? Ataukah ada tujuan yang tersembunyi? Straying kekuatan. Nah, demi kekuatan negara Indonesia, makanya dia masuk BOP. Dalam pikirannya seperti itu. Ini ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di Indonesia ini sudah terkurung dengan pangkalan militer yang dimiliki oleh Amerika. Di Australia, di Filipina, di Taiwan, di Malaysia, kalau nggak salah ya ada ya, tapi koreksi kalau saya salah ya. Jadi Indonesia ini sudah terkurung oleh pangkalan militer negara Amerika. Apakah ini yang menjadi acuan dari Pak Prabowo ini sehingga dia masuk BOP demi keamanan negara Indonesia? Iya, salah satunya hal itu. Ya, salah satunya ketakutannya hal itu karena kita ini sudah terkurung oleh pangkalan militer dari Amerika. Kalau misalnya
terjadi sesuatu, nanti yang belain siapa, kayak begitu. Makanya dilambangkan The Empress ini. Dari menurut Pak Prabowo dan orang di sekitarnya, ini adalah sebuah keputusan yang tepat demi keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Tujuannya di situ. Tapi yang kita lihat jadi seperti ini. Pak Prabowo mikir Amerika kuat, ternyata Iran juga kuat. Dan Iran ini lebih condong ke Rusia sama Cina. Kerjasamanya negara Indonesia terjadi sesuatu, apakah Amerika akan membantu? Masih pikir-pikir dalam membantu. Tidak serta-merta karena Indonesia masuk BOP yang membayar 17T setiap tahunnya, kemudian Amerika bisa tulus membantu negara Indonesia ketika terjadi sesuatu. Dilambangkan di sini, masih mikir-mikir. Kalau menguntungkan dia ya dibantu, kalau nggak menguntungkan dia ya dipikir-pikir. Makanya di sini ada simbol seseorang naik perahu di tengah laut yang banyak badai. Kemudian ada 2 koin 2 jam. 2 jam ini proses yang akan dilakukan. Simbol koin terkait dari untung ruginya buat Amerika. Jadi tidak serta-merta Indonesia akan dibantu oleh Amerika ketika terjadi sesuatu yang dirasa tidak menguntungkan Amerika. Jadi sebenarnya mending non-blok kalau begini daripada berpihak ke sana kemari ya toh. Nah, nasi sudah jadi bubur, sudah masuk di BOP. Diberitakan banyak sekali yang mengkritik ya toh, banyak sekali yang meminta Pak Prabowo ini keluar. Tapi bisakah keluar tanpa adanya sebuah resiko? Nggak bisa, kita tahu Amerika seperti apa. Kan pernah saya prediksi Pak Prabowo ini sulit untuk keluar dari BOP. Kalau sampai keluar tentunya bakal akan terjadi sesuatu yang juga membahayakan negara Indonesia terkait tindakan dari Amerika. Jadi ya harus sabar-sabar kita, karena sudah terlanjur masuk ke BOP, di mana kita tahu sendiri Amerika ini sepak terjangnya seperti apa, ya kan?